Khitab itu otoritas dari minal a'la ilal adna, dari yang lebih kuat ke yang lebih bawah, itu namanya khitab. Kemudian harusnya kita semua sebagai manusia itu sebenarnya orang yang tidak sah memberi khitab, memberi perintah. Karena kita sendiri tidak berstatus khalik, pencipta. Jadi misalnya gini, saya janji sama sampean besok datang ke saya, kamu tak kasih uang. Besok saja saya tidak mesti hidup. Jadi janji itu sudah salah, besok saja saya tidak mesti hidup. Kalaupun hidup saja uang saya terbakar atau dicuri orang. Maka di sini dibutuhkan otoritasi khitab, harus diberikan zat yang punya otoritas penuh, yaitu zat yang nggak akan mati, yang nggak akan lumpuh, yang nggak akan mengalami satu gangguan sosial. Sebab itu dalam pandangan ulama tafsir itu punya akibat, saya ulang lagi, punya akibat bahwa hanya Allah yang berhak memberi apa? Khitab. Sehingga saking kerennya Allah itu bisa khitabun lil ma'dum. Ini di sini nanti ada contohnya. Sesuatu yang enggak ada kemudian Allah bilang kun menjadi ada. Sehingga Allah itu enggak bisa dibantah, enggak bisa ditentang karena bisa apa saja. Karena asbabul qudrah adalah al-khalqu. Kalau dalam ilmu tafsir, kalau sampean dalam ilmu manusia kan gini, sebabnya melihat itu mata. Kalau dalam ilmu tafsir enggak, yang bisa menjadikan Anda melihat itu menciptakan. Saya ulang lagi ya, jadi kalau dalam ilmu tafsir, asbabur ru'yah itu al-khalqu, bukan al-basar. Kalau kamu melihat karena mata, berarti setelah jauh tidak bisa melihat. Atau setelah tertutupi tidak bisa melihat. Tapi kalau kamu mengetahuinya karena menciptakan, maka kapan saja bisa melihat. Misalnya gini, saya punya emas 1 gram, kecil sekali 1 gram. Saya tanam di dalam Monas, kedalamannya 1 meter. Mbok saya sudah di Jogja, saya tetap tahu bahwa di Monas kedalaman 1 meter ada emas 1 gram. Kenapa? Karena saya yang menciptakan, yang mengatur itu semua. Sehingga setelah saya di Jogja, setelah saya di mana-mana tahu bahwa di Monas itu ada emas 1 gram dalam kedalaman 1 meter. Sehingga Allah ketika mengatakan, saya ini zat yang super tahu, itu kata Allah gimana? Ala ya'lamu man kholako. Ala ya'lamu ono to ora ngerti sapa wong zat kholako kang gawe sapa man. Masa orang yang menciptakan kemudian tidak tahu? Jadi awal tahu itu karena menciptakan. Tapi kita sudah lama jadi bodoh karena kita tahunya pakai mata. Sehingga kita mengatakan bagaimana orang buta bisa tahu, wong dia buta. Kalau dia yang menciptakan tetap tahu. Tadi misalnya orang buta di kamar mandinya masang paku atau masang apa, dia tahu kalau di kamar mandi saya ada paku. Kenapa kok tahu? Karena yang masang saya. Nah, ini penting saya utarakan supaya nanti itu gampang analisis ayat-ayat berikutnya. Otoritas itu, otoritas khitab itu harus diciptakan dulu. Nah, baru setelah punya otoritas, saya ulang lagi, baru punya hak khitab. Nah sekarang enggak, para raja, para presiden, para dosen, para kiai itu sering melancarkan khitab, sementara dia enggak menguasai apa yang akan terjadi. Makanya Allah mengkritik kabura maktan indawahi antaqulu ma la tafalun. Itu salah besar ketika kamu seakan-akan memegang otoritas pada sesuatu yang sebenarnya kamu tuh tidak pernah melakukan, tidak pernah ikut menciptakan. Misalnya jong kowe nak nurut aku sebenarnya mesti uripmu kepenak. Otoritas itu dari siapa coba? Urip kepenak ya di luar wilayah kita, kehidupan besok juga di luar wilayah kita. Sampai kita kalau mau ke kuburan itu panduannya Nabi gimana kalau berdoa? Apa? Assalamualaikum daro qaumim mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam untuk kalian semua dan kita insyaallah suatu saat akan bertemu, insyaallah. Padahal mati itu adalah satu keharusan. Tapi kalau yang di kuburan itu orang mukmin, kita tidak ketemu lagi sama mereka jika kita mati kafir, karena nanti tempatnya beda. Yang satu alamatnya surga, yang satu alamatnya neraka. Maka kata ulama, kata insyaallah di situ adalah kita masih berharap mati dengan status yang sama sehingga bisa ketemu. Jadi itu artinya gini, di selain Allah itu bilang janji, bilang khitab itu enggak sah.
Dulu kan Nabi Muhammad SAW itu saking yakinnya setiap problem itu ada malaikat Jibril datang, saking yakinnya. Suatu saat ada orang Yahudi tanya, Muhammad, kalau kamu Nabi betul, beritahu kami tentang Dzulqarnain, beritahu kami tentang Ruh, beritahu kami tentang Luqman Al-Hakim. Nabi karena reputasi hariannya dipandu Jibril bilang, ya sudah besok datang lagi ke sini tak jawab. Ternyata Jibril nggak datang, padahal semua ditunggu lama nggak datang sampai utusan. Padahal yang tanya orang Yahudi yang sukanya bully Nabi, lama nggak datang. Lama-lama protes, Jibril ini gimana, saya dalam keadaan tertekan malah tidak datang. Datang Jibril dengan tanda kutip nyalahkan. Yaitu ada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa jangan katakan besok bisa melakukan sesuatu tanpa mensandarkan itu semua kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya semenjak itu Nabi mensyariatkan kalau kamu janji harus mengatakan insya Allah.